Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, amma ba'du. Ustadz yang saya hormati dan juga teman-teman semua yang mudah-mudahan sekarang dalam keadaan sehat, dalam keadaan puasa seperti ini ya, karena memang ini salah satu tantangannya. Tapi mudah-mudahan ini menjadi keberkahan bagi kita semua. Sebelumnya, Ustadz Afwan, kami izin untuk presentasi pada kesempatan kali ini supaya untuk efektif waktunya juga, dan mungkin insya Allah nanti hasil dari rekaman ini akan kami share sebagai bukti daripada jalannya diskusi pada hari ini. Untuk menyingkat waktu, langsung saja mungkin insya Allah kelompok kami dari kelompok yang pertama pada mata kuliah Teknologi Pendidikan dan Media Bahasa Arab, di mana insya Allah kami akan membahas terkait dengan tema yaitu text based learning atau pembelajaran berbasis teks. Dan insya Allah akan disampaikan oleh 3 pemakalah atau 3 presentator, yaitu yang pertama saya, yang kedua yang akan disampaikan oleh Mbak Nabila, dan yang terakhir akan disampaikan oleh Mbak Titi Mulyanti. Dan untuk berjalannya presentasi atau diskusi pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya jika kita awali dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk presentasi yang pertama, insya Allah akan disampaikan oleh saya sendiri. Mohon izin Mbak Titi untuk share-nya. Izin share screen ya. Sudah kelihatan? Belum. Belum ya? Sip, sudah ada. Ya, Oke. Teman-teman semua, pada kesempatan pagi hari ini, insya Allah kami akan membahas tentang text-based learning, yaitu pembelajaran berbasis teks. Mungkin hal ini tidak asing lagi untuk kita ya. Pembelajaran berbasis teks, karena memang ini salah satu model pembelajaran yang ada, terutama dalam bahasa, baik itu bahasa Indonesia, bahasa Arab dan sebagainya. Dan ini juga sudah sudah diresmikan dalam kurikulum 2013 seperti itu. Baik, pada kesempatan hari ini akan ada 3 subtema besar, yaitu yang pertama tentang konsep umum terkait dengan text based learning, yang kedua ada text based learning dalam kurikulum 2013, dan yang terakhir yaitu terkait dengan bagaimana sih pengajaran bahasa yang berbasis dengan teks itu sendiri. Baik, langsung saja. Next, Mbak Titi. Bisa next. Okay. Yang pertama yang akan saya bahas tentunya alangkah lebih baiknya jika kita awali dulu dengan apa sih itu text based learning. Oke, baik teman-teman, di sini kalau kita lihat text based learning itu terdiri dari 3 kata ya, ada text, ada basic, ada learning, dan ini semuanya berasal dari berbahasa Inggris ya, text based learning. Nah, insya Allah akan saya kupas satu-satu. Yang pertama adalah terkait dengan basic. Basic ini berasal dari bahasa Inggris. Kalau kita artikan ke dalam bahasa Indonesia, itu memiliki arti basis. Selain itu, selain kata basis, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, basis itu memiliki arti atau persamaan makna dalam seperti dasar ataupun tumpuan seperti itu. Nah, ini yang disebut dengan basis. Yang selanjutnya adalah learning. Ini mungkin saya acak ya untuk pengertiannya. Learning ini kalau kita artikan, mungkin antum semua juga sudah tahu, learning kalau dalam bahasa Inggris-nya dan dalam bahasa Indonesianya itu disebut dengan pembelajaran. Nah, ini yang akan saya kupas agak banyak, yaitu terkait dengan teks. Baik, teman-teman, kalau kita berbicara dengan teks, teks itu kalau kita lihat berasal dari bahasa Latin, di mana teks itu memiliki arti menenun, seperti itu, memiliki arti menenun, sehingga dari pengertian secara bahasa,
teks secara bahasa Latin artinya menenun, ada salah satu tokoh yaitu Haliday mengungkapkan bahwasanya teks yaitu merupakan kesatuan daripada makna. Paham ya? Kesatuan daripada maknanya. Sehingga di sini pula dikuatkan lagi dengan pendapat Christie bahwasanya Christie mendefinisikan teks yaitu sebagai kata-kata atau kalimat yang ditenun untuk menciptakan satu kesatuan yang utuh. Maksud kalimat atau kata-kata yang ditenun di sini adalah kalimat atau kata-kata yang dirangkai. Dengan tujuan untuk apa? Untuk menciptakan satu kesatuan makna yang utuh. Sehingga ini dari kata menenun. Lalu selanjutnya di sini ada teks. Teks itu baik berupa teks lisan maupun berupa teks tulis. Karena apa? Karena memang istilah teks itu mencakup dari dua istilah ini, yaitu baik itu secara teks secara lisan maupun teks secara tulis. Dan di sini juga dikuatkan oleh pendapatnya Egin, bahwasanya Egin menyatakan teks merupakan satu kesatuan bahasa yang lengkap secara sosial dan kontekstual, yang mungkin bisa dalam bentuk bahasa lisan maupun bahasa secara tulis. Ini pengertian dari teks itu sendiri. Jadi teks itu tidak hanya berupa tulis saja, yaitu bisa juga berupa lisan. Lalu selanjutnya, teks selalu berhubungan dengan konteks. Artinya apa? Ketika kita membuat suatu teks, itu tidak akan terlepas dari yang namanya konteks. Karena kenapa? Karena kalau kita lihat, ketika kita ingin menulis sesuatu, pasti kita merujuk terhadap apa sih yang akan kita tulis dan juga apa sih yang terjadi dari apa yang kita tulis. Nah, di sini konteks memiliki peranan yang sangat penting dalam penggunaan bahasa. Karena apa? Karena yang ditulis atau yang dikatakan tentunya sangat tergantung pada topik dan juga baik itu kapan dan juga kesempatan ketika menulis tersebut. Seperti itu. Sehingga teks selalu berhubungan dengan konteks. Ini yang kami dapat seperti itu. Nah, secara pengertian menyeluruh dari pembelajaran berbasis teks, yaitu bahwasanya pembelajaran berbasis teks merupakan pembelajaran yang berorientasi atau berdasar pada kemampuan siswa untuk menyusun teks. Hal ini guna mengembangkan kemampuan memahami dan juga menghasilkan teks baik lisan maupun tertulis sesuai dengan konteks dan tingkat perkembangan siswa itu sendiri. Nah, ini pengertian secara umum daripada pembelajaran berbasis teks itu sendiri. Dilanjut. Untuk selanjutnya, teman-teman, yang harus kita pahami bahwasanya ketika kita menggunakan model pembelajaran berbasis teks, tentunya ada beberapa prinsip yang harus kita pahami terkait dengan pembelajaran berbasis teks itu sendiri. Yang pertama adalah tentang mengembangkan kesadaran siswa. Maksudnya apa sih? Mengembangkan kesadaran siswa dalam hal apa? Di sini adalah apa ya bahasanya? Mengembangkan kesadaran siswa, artinya menekankan kesadaran bahwasanya setiap teks itu merupakan sesuatu kreasi atau karya yang unik. Meskipun nanti di sini kata unik di sini itu bersifat relatif, artinya ada yang memang mereka yang suka menulis, berarti setiap apa yang saya hasilkan dari karya menulis itu sesuatu yang sangat unik. Paham ya? Dan kita harus memberikan kesadaran kepada siswa bahwasanya menulis itu indah loh. Menulis itu sesuatu kegiatan yang unik, kegiatan yang bisa merubah peradaban juga seperti itu. Baik, itu prinsip yang pertama. Yang kedua, menganggap belajar bahasa sebagai aktivitas sosial. Oke, baik. Karena kita menulis berkaitan dengan teks berkaitan dengan bahasa, sehingga kita harus menekankan kepada siswa bahwasanya belajar bahasa adalah sebagai aktivitas sosial. Kenapa dikatakan aktivitas sosial? Karena yaitu dengan berbahasa otomatis kita pengen menyampaikan sesuatu terhadap masyarakat dan dari sini meniscayakan adanya hubungan antara siswa dengan masyarakat itu sendiri. Sehingga dengan adanya menulis diharapkan bahwasanya dengan pembelajaran menulis itu sendiri siswa bisa belajar bahasa, tidak hanya itu juga siswa belajar melalui bahasa
Dan yang terakhir adalah siswa belajar tentang bahasa. Jadi siswa belajar tentang bahasa, siswa belajar juga melalui bahasa tulis itu sendiri, dan juga siswa belajar tentang bahasa karena menulis suatu kemampuan yang menggabungkan dengan unsur-unsur yang lain juga seperti itu. Lalu selanjutnya adalah terkait dengan belajar akan berjalan efektif kalau guru menerangkan secara eksplisit. Maksudnya apa? Eksplisit itu secara gamblang, secara jelas, secara apa ya? Secara gamblang, secara jelas menerangkan atau menjelaskan kepada siswa bahwasanya mempelajari teks itu apa ya? Mempelajari teks itu mempelajari teks itu nanti akan apa ya? Nanti akan dihasilkan atau akan menghasilkan sesuatu yang indah atau sesuatu yang bermakna, sesuatu yang sangat bermanfaat seperti itu. Dan ini artinya di sini menerangkan tujuan daripada pembelajaran teks pembelajaran berbasis teks itu sendiri. Selanjutnya adalah siswa belajar di bawah bimbingan guru. Nah, ini yang harus kita pahami bahwasanya di sini siswa itu seperti seorang yang sedang magang. Artinya apa? Di sini keberadaan siswa adalah seseorang yang dilatih. Sehingga keberadaan guru adalah orang yang melatih. Dan keberadaan guru di sini adalah orang yang ahli. Seperti itu. Bahwasanya dan ini mungkin kita diskusi nanti apakah memang seperti itu, kita diskusikan kembali apakah memang keadaan siswa itu harus sebagai orang yang dilatih yang memang belum punya keahlian seperti itu. Lalu selanjutnya adalah pengajaran tata bahasa merupakan bagian yang sangat penting. Baik, karena memang ketika kita berkaitan dengan teks, dengan menulis, otomatis di sini juga ada peranan penting daripada pembelajaran tata bahasa itu sendiri. Ini merupakan prinsip-prinsip yang harus kita ketahui ketika kita menggunakan model pembelajaran secara berbasis teks. Bisa dilanjutkan, Mbak Titi? Lalu selanjutnya, ini akan saya sebutkan beberapa manfaat daripada pembelajaran berbasis teks. Yang pertama, tentunya dengan kita menggunakan pembelajaran berbasis teks, maka keterampilan dalam berbahasa yang akan sangat muncul itu sendiri adalah keterampilan atau bakat dalam menulis itu sendiri. Paham ya? Karena memang keterampilan teks itu biasanya lebih dominan dengan masalah menulis itu sendiri, sehingga keterampilan dalam bahasa pun itu juga yang akan lebih menonjol, yaitu secara keterampilan dalam menulis. Lalu selanjutnya adalah pembelajaran berbasis teks itu bisa mengembangkan pendapat siswa tentang suatu topik pembelajaran. Karena apa? Karena itu tadi siswa di sini dituntut untuk bagaimana mereka bisa berpikir kritis, sehingga dengan berpikir kritis itu sendiri mampu mengembangkan daya pikir mereka, pendapat mereka tentang suatu topik yang sedang dipelajari atau topik dalam pembelajaran itu sendiri. Dan ini salah satu manfaat daripada pembelajaran berbasis teks. Lalu selanjutnya adalah situasi belajar yang lebih menyenangkan. Nah, ini mungkin memang ada dan ini tergantung bagaimana kita menyajikannya ya. Pembelajaran model pembelajaran berbasis tes akan tetapi dengan metode seperti apa yang bisa menyenangkan, karena bisa jadi juga ini hal menjadi yang negatif. Karena apa? Bisa jadi juga dengan pembelajaran berbasis teks akan menimbulkan sesuatu yang kurang komunikatif ataupun kurang menyenangkan seperti itu, dan ini relatif ya. Lalu selanjutnya adalah menghubungkan ide-ide pokok materi dengan kehidupan nyata. Karena apa? Karena tadi dikatakan bahwasanya teks itu berkaitan dengan konteks. Paham ya? Dengan kehidupan sehari-hari, juga dengan keadaan sosial dan lain sebagainya. Dan ini manfaat diantaranya dari pembelajaran berbasis teks. Lalu selanjutnya, Mbak Titi. Nah, ini selanjutnya adalah tujuan dari pembelajaran berbasis teks itu sendiri. Pertama adalah mempersiapkan siswa memasuki dunia nyata dalam penggunaan bahasa. Karena apa? Karena di sini pembelajaran berbasis teks itu akan mengaplikasikan bagaimana bahasa itu digunakan untuk mencapai beberapa tujuan-tujuan. Mungkin kalau kita lihat pembelajaran berbasis teks itu sangat banyak sekali.
Ada yang teks berupa naratif, eksperimen, prosedur, dan lain sebagainya. Sehingga dengan mempelajari seperti ini, tujuan masing-masing daripada jenis-jenis tes itu sendiri yang mungkin nanti akan disampaikan oleh salah satu pemateri akan bisa terwujud. Paham ya? Seperti itu. Karena nanti teks itu banyak sekali. Teks naratif, prosedur, deskripsi, dan sebagainya. Lalu selanjutnya, siswa dapat memahami ilmu pengetahuan melalui teks yang disajikan. Dan ini salah satu tujuan dari pembelajaran berbasis teks. Artinya apa? Melalui apa yang mereka tulis, sehingga mereka juga dapat memahami apa sih yang mereka tulis. Paham ya? Karena apa yang mereka tulis itu hasil dari apa yang mereka pahami dan juga apa yang mereka baca. Seperti itu. Dan yang terakhir adalah mengembangkan kemampuan berpikir kritis daripada siswa itu sendiri. Dan ini salah satu memang hal yang mumpuni daripada pembelajaran berbasis teks adalah mereka dituntut untuk bagaimana mereka bisa menggabungkan ide pokok atau keadaan sosial dan sebagainya dalam bentuk tulisan seperti itu. Dan ini merupakan tujuan daripada pembelajaran berbasis teks. Mungkin itu cukup sekian dari saya terkait dengan pembelajaran berbasis teks secara umum. Selanjutnya akan ada pemaparan materi terkait dengan pembelajaran berbasis teks menurut kurikulum 2013 yang akan disampaikan oleh Mbak Nabila. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Saudara Hasan Syukur atas waktunya. Baik, saya di sini akan melanjutkan penjelasan pada pembelajaran berbasis teks di kurikulum 2013. Jadi text-based learning in the kurikulum 2013. Lanjut, Mbak Titi. Jadi kita di awal tadi sudah menjelaskan apa sih pembelajaran berbasis teks, bagaimana manfaatnya, bagaimana prinsipnya. Nah, di sini saya melanjutkan saja pengenalan dan lebih spesifik ke kurikulum 2013 seperti itu. Jadi di awal tadi pendekatan berbasis teks itu kan menurut konteks ya, jadi sesuai dengan konteks sosial yang ada seperti itu. Jadi sesuai dengan kurikulum 2013 yang menggunakan pendekatan scientific approach, pendekatan ilmiah. Jadi di mana siswa itu diajak untuk berpikir dengan melalui pendekatan ilmiah. Nah, hal ini selaras dengan yang dikatakan oleh Halliday, yang tadi sudah disinggung sedikit oleh Mas Hasan, bahwasannya pembelajaran berbasis teks menurut Halliday ini dengan teori linguistik fungsional sistemik itu berangkat dari siklus yang pertama yaitu ideologi dulu. Jadi ideologinya seperti apa untuk pembelajaran berbasis teks ini. Kemudian dalam siklus budayanya, dan ketiga adalah sosial, barulah teks itu terbentuk. Nah, itu menurut Halliday dalam teori linguistik fungsional sistemik. Teori linguistik fungsional sistemik itu dengan pendekatan pembelajaran berbasis teks yang dikenal sebagai pembelajaran bahasa berbasis genre. Jadi genre itu apa? Budaya yang dipakai saat menyusun teks itu. Jadi kan pertama kita harus memahami ideologinya dulu. Ideologi, oh ini pembelajaran, misal langsung contoh bahasa Arab. Pembelajaran bahasa Arab, kita sudah terbentuk ideologinya. Kemudian budaya dalam pembelajaran bahasa Arab itu seperti apa gitu. Kemudian situasi dalam pembelajarannya seperti apa, dan terbentuklah teks itu. Maka tidak heran saat pembelajar atau penyusun teks itu adalah asli dari orang Arab dan pembelajarannya terjadi di Arab dan sesuai dengan teks yang ditulis, sesuai dengan situasi dan budayanya, maka pembelajarannya itu efisien dan efektif. Tapi bisa jadi ada kendala saat yang menulis buku itu adalah orang asli, natik biha, kemudian yang ditulis dengan situasi yang ada di sana, budaya yang ada di sana, tapi yang menggunakan adalah kita. Maka kita juga harus menyesuaikan budaya dan situasi bagaimana pembelajaran bahasa di sana. Beda lagi semisal penyusun itu adalah
orang asli belajar bahasa Arab, jadi orang Indonesia yang belajar di bahasa Arab, kemudian sekolah di Arab sana, memahami budaya di sana, terus memahami situasi yang ada di sana, menyusun teks yang disesuaikan dengan yang ada di Indonesia, itu mungkin lebih efektif dan efisien seperti itu. Maka genre ini nanti juga pengaruh menurut teori linguistik fungsional sistemik yang dipelopori oleh Halliday seperti itu. Kemudian lanjut ke slide selanjutnya, teks dan kurikulum 2013. Nah, pembelajaran teks atau genre ini dalam kurikulum 2013 itu relevan dengan paradigma globalisasi dalam ilmu pengetahuan. Dengan kata lain, dengan pendekatan atau pembelajaran berbasis teks ini, bahasa menjadi titik pusat dalam pembelajaran semua bidang studi. Kenapa? Karena kita bisa, karena teks ini kan mengajak dan menyampaikan. Jadi nanti ada penjelasan jenis-jenis teks itu di kurikulum 2013, di mana genre akademik itu yang diutamakan dalam kurikulum 2013 itu mencakupi deskripsi, eksplanasi, kemudian ada narasi, eksposisi, diskusi, dan lain-lain. Nah, itu bahasa, jadi titik pusatnya adalah bahasa. Maka di kurikulum 2013 dengan pendekatan ilmiah itu pembelajaran teks relevan seperti itu. Kemudian kurikulum 2013 memiliki sejumlah ciri yang membedakannya dengan kurikulum sebelumnya. Jadi sebelum 2013 kita ketahui kita masih SD dulu KTSP 2006, kemudian ada lagi kurikulum 2004. Itu berbeda dengan kurikulum 2013, di mana siswa sekarang kita lihat pembelajaran sekarang yang menganut kurikulum 2013, siswa itu diharuskan berpikir dengan integrasi yang pertama itu integrasi 3 unsur. Yang pertama yaitu pengetahuan, terus keterampilan dan sikap, di mana kita sudah mengenal juga yang namanya silabus yang direalisasikan dalam bentuk RPP. Jadi KI 1 itu sikap tentang spiritual, yang KI 2 itu tentang sikap sosial, 3-nya tentang pengetahuan, dan yang keempat adalah keterampilan. Jadi diharapkan siswa itu lebih kritis dalam pembelajaran menggunakan kurikulum 2013. Dan yang kedua, ciri-cirinya itu menggunakan pendekatan ilmiah atau scientific approach gitu. Jadi dikaitkan dengan konteks sosial yang ada. Dan yang terakhir penilaian tentang otentiknya. Jadi ini yang membedakan kurikulum 2013 dengan kurikulum 2004 dan KTSP. Jadi kurikulum nanti mungkin ada lagi 4-5 tahun ke depan, tergantung bagaimana globalisasi ilmu pengetahuan seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, jadi dalam kurikulum 2013 teks itu tidak diartikan sebagai bentuk bahasa tulis saja. Jadi di awal tadi Mas Hasan sudah menyampaikan bahwa teks itu bisa berupa lisan atau bahasa tulisan seperti itu. Teks itu adalah ungkapan pikiran manusia yang lengkap, yang di dalamnya ada situasi dan konteks. Nah, sesuai dengan teorinya linguistik fungsional sistemik oleh Halliday. Kemudian teks dibentuk oleh konteks situasi penggunaan bahasa yang di dalamnya ada register atau ragam bahasa yang melatar belakangi lahirnya teks tersebut. Nah, itu juga sudah saya jelaskan di awal. Langsung ke slide selanjutnya, yaitu tentang tahapan pembelajaran berbasis teks menurut Hammond. Mungkin Mbak Titi bisa di zoom lagi, ya. Jadi menurut Hammond itu di siklusnya, di lingkarannya itu nanti antum semua bisa lihat ada student, class, teacher. Jadi ada 3 poin penting dari pembelajaran berbasis teks menurut Hammond ini. Ada student, class, dan teacher, di mana 3 objek pembelajaran atau 3 poin ini yang membuat pembelajaran itu efektif dan efisien. Apa sih Hammond yang pembelajaran berbasis teks menurut Hammond ini apa aja sih gitu?
ada 4. Yang pertama, building knowledge of light. Jadi saya jelaskan secara umum saja, nanti Mbak Titi yang menjelaskan lebih rinci. Jadi membangun teks sesuai dengan lapangan. Jadi di diagramnya itu ada student dan student, kemudian student dan kelas. Jadi pembangunan teksnya antar siswa dan kelas tersebut. Kemudian ke diagram selanjutnya itu modeling of text, di mana pemodelan suatu teks. Jadi yang berkaitan di situ adalah kelas, teacher, juga student-nya. Jadi mulai terbentuk pemodelan teksnya itu seperti apa gitu. Kemudian yang ketiga yaitu joint construction of text. Jadi pembangunan teori secara bersamaan. Yang terlibat di sini yaitu siswa dan siswa, guru juga mengarahkan di kelas tersebut. Jadi mulai membangun teks, jadi sudah ada gambaran, terus direalisasikan oleh gurunya. Dan yang terakhir yaitu independent construction of text, jadi pembangunan teks secara mandiri. Contohnya saja, pembelajaran teks itu semisal guru menyediakan gambar berbentuk bunga, gitu ya, bunga. Bahasa Arabnya bunga adalah wardah, gitu. Terus siswa suruh mendeskripsikan, suruh melihat dulu bagaimana sih bunga itu, mesti dari satu pikiran siswa dan siswa lain itu memiliki perbedaan. Nah, inilah nanti yang disusun di akhir yaitu pembangunan teks secara mandiri. Jadi menurutku bunga itu yang paling cantik warnanya pink, menurutku yang paling cantik bunganya warna kuning, dan lain-lain. Nah, itu pembangunan teks awal, kemudian mulai menyusun pemodelan sebuah teks, dan secara bersamaan juga menyusun, dan nanti di akhir pembelajaran berbasis teks ini disampaikan melalui lisan dan tulisan seperti itu. Lanjut yang slide terakhir yaitu prospek pembelajaran bahasa. Prospek pembelajaran bahasa berbasis teks dalam kurikulum 2013. Jadi untuk pembelajaran berbasis teks ini karena bahasa sebagai titik pusatnya, maka ada 3 poin penting untuk menjadi prospek pembelajarannya, yaitu yang pertama pembelajaran bahasa. Jadi belajar bahasa, belajar menyampaikan arti suatu makna dengan bahasa. Dan yang kedua yaitu belajar mengenai bahasa. Jadi belajar kaidah mengenai bahasa. Ini susunannya sesuai dengan EYD atau tidak, itu kalau bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arab sesuai enggak dengan nahwu shorof balaghahnya, kalau bahasa Inggris sesuai enggak dengan grammarnya. Nah, itu nanti disinilah prospek pembelajaran bahasanya. Kemudian yang terakhir yaitu belajar melalui bahasa. Jadi sudah mulai menyampaikan realitas pemahaman ideologi itu melalui bahasa. Seperti itu. Jadi inilah yang sekelumit teori dari pembelajaran berbasis teks di kurikulum 2013. Mohon maaf, kurang lebihnya dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Masya Allah, syukran sekali untuk Mbak Nabila yang sudah menjelaskan dengan sangat jelas sekali. Untuk selanjutnya, saya persilakan kepada pemateri yang terakhir, yaitu yang akan disampaikan oleh Mbak Titi Mulyanti, yang akan membahas terkait bagaimana sih pengajaran berbasis teks, pengajaran bahasa berbasis teks. Apa sih tahapan-tahapannya? Silakan, saya persilakan Mbak Titi. Baik, terima kasih kepada Mas Hasan. Langsung saja saya akan itu mengenai pengajaran bahasa berdasarkan jenis teks. Di sini saya akan menjelaskan dulu tentang ciri-ciri teks sebagaimana tadi sudah disinggung oleh Mas Hasan dan Mbak Nabila ya. Ciri-ciri teks tersebut yang pertama yaitu teks mempunyai tata organisasi yang kohesif. Kohesif itu bisa disebut juga dengan keterpaduan bentuk atau makna. Jadi teks ini mempunyai tata organisasi yang memiliki keterpaduan bentuk atau makna.
Kemudian ciri yang kedua yaitu teks mengungkapkan makna sesuai dengan sasaran atau tujuan teks yang telah dipilih. Kemudian ciri yang ketiga, teks tercipta pada sebuah konteks. Kemudian teks dapat dimediakan secara tulis ataupun lisan, seperti yang sudah dibahas oleh Mas Hasan dan Mbak Nabila. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan macam-macam teks. Di sini ada 8 jenis teks dalam pembelajaran bahasa. Yang pertama yaitu teks narasi. Teks narasi ini merupakan teks yang berisi cerita dengan kejadian atau peristiwa yang runtut, di mana di dalam teks ini memuat kronologi terjadinya suatu peristiwa. Kemudian yang kedua, teks deskripsi. Teks deskripsi ini merupakan jenis teks yang merupakan teks pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata yang jelas atau terperinci, di mana penggambaran dalam teks ini merupakan menggambarkan tentang tempat, objek, ataupun peristiwa yang dapat dirasakan, dilihat, dicium, ataupun didengar. Seperti contohnya teks yang mendeskripsikan tentang burung merak dan keistimewaannya, seperti itu. Kemudian teks eksplanasi. Teks eksplanasi ini merupakan sebuah tulisan yang berisi penjelasan tentang sebab akibat serta proses yang berhubungan dengan fenomena-fenomena alam maupun sosial yang terjadi, seperti teks yang bertemakan tentang tsunami, banjir, gempa, ataupun yang lainnya. Kemudian jenis teks yang keempat yaitu teks eksposisi. Nah, teks eksposisi ini merupakan sebuah karangan atau paragraf yang mengandung informasi atau pengetahuan yang mencoba digambarkan dalam bentuk yang padat, singkat, dan jelas. Contohnya seperti teks yang berisikan pendapat atau hasil analisis mengenai suatu karya ilmiah. Kemudian jenis teks yang selanjutnya itu teks prosedur. Teks prosedur ini merupakan teks yang berisi tentang langkah-langkah ataupun tahap-tahap untuk melakukan sesuatu secara berurutan, seperti teks tentang tips tertentu. Contohnya teks yang berisikan bagaimana cara memasak rendang, seperti itu ya, atau gulai ataupun yang lainnya. Di situ terdapat tips-tipsnya. Kemudian teks yang keenam yaitu teks anekdot. Teks anekdot ini merupakan berisikan tentang kritikan atau sindiran terhadap seseorang ataupun instansi yang dibalut dengan humor ataupun lelucon. Kemudian teks laporan. Teks laporan ini merupakan teks yang bertujuan menggambarkan fenomena dari suatu objek, keadaan, ataupun peristiwa secara lengkap, di mana teks ini diklasifikasikan karena memuat klasifikasi mengenai jenis suatu berdasarkan kriteria tertentu. Kemudian jenis teks yang terakhir yaitu teks berita. Sebagaimana kita ketahui, teks berita ini merupakan suatu teks yang berisikan tentang laporan peristiwa yang memiliki nilai berita atau news value, aktual, kemudian faktual, penting, dan menarik. Seperti itu. Selanjutnya, metode pembelajaran pada pendekatan berbasis teks. Nah, di sini yang pertama yaitu ada pembangunan teks, di mana dalam metode ini digunakan guru dan siswa untuk mempersiapkan siswa masuk ke pelajaran yang akan diberikan. Seperti dimulai dengan kegiatan mereview pelajaran minggu lalu atau mengajak siswa untuk menyelami ranah pelajaran yang akan diberikan. Kegiatan ini seperti tanya jawab, cerita ulang, ataupun diskusi. Kemudian metode yang kedua yaitu pemodelan atau penyontohan, di mana guru memberikan contoh atau model genre tipe teks tertentu yang ideal, lengkap, dengan tujuan sosial, tahapan, dan ciri kebahasaan. Kemudian metode yang ketiga yaitu pembangunan teks secara bersama, yaitu siswa di sini diminta untuk merekonstruksi atau menyusun kembali teks yang berisikan tentang nilai sosial, tujuan sosial, tahapan, dan ciri kebahasaan, mulai dari level semantik hingga fonologi. Nah, di mana dalam membangun teks bersama ini, siswa perlu dibantu untuk dibagi menjadi beberapa kelompok, yang mana kelompok ini pun tetap disupervisi oleh guru atau dibimbing oleh guru. Seperti siswa melakukan kegiatan
dalam melengkapi dialog, bagan, peringkas, dan kegiatan membangun teks lainnya. Kemudian, metode pembelajaran yang terakhir yaitu pembangunan teks secara mandiri. Nah, metode yang terakhir ini merupakan puncak dari seluruh kegiatan, yang mana siswa diminta secara mandiri mulai mencari sumber dari pustaka, kemudian internet atau media lainnya untuk memperoleh data yang akurat secara mandiri. Selanjutnya, yang terakhir, langkah-langkah pembelajaran berbasis teks. Langkah-langkah pembelajaran berbasis teks. Di sini ada beberapa model langkah. Yang pertama tadi sudah model pembelajaran ini sudah disinggung sedikit oleh Mbak Nabila ya. Saya akan menjelaskan lebih rinci. Yang pertama, building knowledge of field atau disingkat menjadi BKOF. Nah, pada kegiatan tahap ini, siswa diminta untuk diperkenalkan dengan konteks sosial model jenis teks tertentu yang otentik atau secara langsung yang sedang dipelajari di kelas. Kemudian siswa juga mengeksplorasi fitur-fitur konteks atau mencari atau menjelajah karakteristik konteks budaya umum di mana jenis teks ini digunakan, serta tujuan sosial yang harus dicapai. Kemudian pada tahap ini juga siswa mengeksplorasi konteks situasi terdekat dengan meneliti register teks atau ragam bahasa teks model yang telah dipilih tadi. Nah, peran guru di sini yaitu guru harus menciptakan kegiatan yang mana bisa membantu siswa memahami isi teks. Nah, pemahaman ini juga bervariasi mulai dari kegiatan sederhana, misalnya menemukan informasi tentang apa ke kegiatan yang lebih kompleks. Kemudian model tahap selanjutnya yaitu modeling of text atau MOT. Kegiatan pada tahap ini siswa menginvestigasi pola-pola struktural dan fitur-fitur bahasa teks model, atau siswa mengumpulkan data-data pola-pola struktural dan karakteristik bahasa teks model. Kemudian siswa juga membandingkan teks model tersebut dengan teks dari contoh-contoh lain pada jenis teks yang sama. Nah, pada tahap ini, guru memberikan model teks terlebih dahulu untuk diterangkan kepada siswa termasuk struktur organisasi dan ciri-ciri linguistiknya, sehingga kemudian siswa dapat menulis teks dari jenis tertentu di depan kelas yang telah diberikan oleh guru, sehingga siswa juga akan mengetahui bagaimana guru menulis, merevisi, dan mengedit tulisannya. Kemudian model selanjutnya yaitu Joint Construction of Text atau JCOT. Kegiatan pada tahap ini siswa mengimplementasikan pemahaman atau melaksanakan atau melakukan tindakan pemahaman dan kemampuan mereka untuk memproduksi teks dari jenis teks yang diajarkan. Kemudian siswa juga mulai berkontribusi atau ikut serta dalam penyusunan seluruh contoh jenis teks sasaran, di mana di sini guru mendiskusikan dan menyunting teks yang disusun oleh seluruh anggota kelas, kemudian menyajikannya di papan tulis dan membahasnya. Kemudian model tahapan yang terakhir yaitu Independent Construction of Text atau ICOT. Pada kegiatan tahap ini, siswa diminta untuk menyimak seperti misalnya kegiatan pemahaman sebagai respon terhadap bahan rekaman. Di sini siswa diminta untuk misalkan memberi tanda centang atau menggarisbawahi sesuatu pada lembar kerja. Kemudian siswa juga diminta untuk berbicara seperti siswa melakukan presentasi lisan di depan kelas terhadap teks yang telah dibuatnya. Kemudian siswa juga diminta untuk menyimak dan berbicara seperti berdialog secara nyata atau seperti dialog simulasi antar teman. Kemudian siswa juga diminta untuk membaca teks, di mana seperti siswa juga diminta setelah membaca teks bisa mengurutkan gambar yang telah diberikan atau menjawab pertanyaan yang diberikan dalam bacaan tersebut. Kemudian yang terakhir diminta untuk menulis. Di sini siswa dapat membuat draft dan menyajikan teks secara utuh. Nah,
Mengingat bahwa pembelajaran berbasis teks direkomendasikan dalam kurikulum 2013, khususnya untuk mata pelajaran bahasa Arab, bahasa Inggris, dan bahasa lainnya. Nah, guru-guru mata pelajaran harus lebih mempelajari konsep-konsep yang terkait dengan pembelajaran berbasis teks, serta dapat menerapkannya secara benar dari sisi konsep dan secara tepat dari sisi konteks di kelas. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator, Mas Hasan. Baik, terima kasih Mbak Titi, Mbak Nabila atas presentasinya dan pemaparan materinya. Alhamdulillah untuk sesi pemaparan materi sudah dilakukan dengan lancar. Untuk sekarang, barangkali dari teman-teman ada yang pengen menyangga atau memberikan masukan ataupun juga pengen sekaligus sesi terakhir yaitu sesi tanya jawab. Silakan saya berikan waktu dan kesempatan. Fadhol. Ana mau bertanya. Oke. Siap, ada Mbak Nurdiana. Silakan Mbak Nurdiana. Terima kasih atas waktunya, Mas Hasan, sebagai moderator. Di sini ya, tadi Mas Hasan, Mbak Nabila, dan juga Mbak Titi menjelaskan tentang pembelajaran berbasis teks, yang mana teks itu bisa dibentuk lisan ataupun tulisan. Namun, mendengar dan melihat dari beberapa penjelasan dari Mas Hasan tentang prinsip terus manfaat dan juga tujuan, itu lebih kepada teks berbentuk tulisan. Di sini misal manfaatnya mengembangkan bakat menulis. Terus di tujuannya juga dapat memahami ilmu pengetahuan melalui teks atau apa yang ditulis. Sehingga saya berpendapat bahwasanya teks ini lebih dominan atau lebih fokus kepada teks berbentuk tulisan. Sebenarnya eksistensi teks berbentuk lisan itu gimana? Itu yang pertama. Kan bisa dipahami, Mas Hasan? Siap, insya Allah bisa, Mbak. Ya, kemudian yang kedua, tadi Ustazah Nabila itu menjelaskan tentang tahapan pembelajaran berbasis teks yang meliputi salah satunya pembangunan teori secara bersama, ada juga yang secara mandiri. Kemudian Mbak Titi menjelaskan tentang metode pembelajaran yang isinya juga sama. Sebenarnya isi tentang pembangunan teori secara bersama atau mandiri di sini masuk ke tahapan pembelajaran atau di metodenya. Begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Masya Allah Mbak Nurdiana atas pertanyaannya. Insya Allah bisa kami pahami. Mangga, silakan barangkali yang lain, teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya juga. Saya Ustadz. Fadhol Ustadz. Ini pertama tadi pertanyaannya hampir mirip sama punya Mbak Nurdiana tentang kan tadi ada teks yang berupa tulisan dan lisan. Terus dari saya juga bandingkan atau lihat dari penjelasan Ustazah Titi Mulia Anti, tadi kan ada macam-macam teks. Ada teks narasi, deskripsi, eksplanasi, dan terakhir teks berita, laporan, dan lain-lain. Ada juga teks anekdot tadi kalau nggak salah. Jadi kalau yang dimaksud antum ada teks yang berupa tulisan, kira-kira itu masuk di macam-macam teks yang mana? Karena saya tadi lihat itu hampir sama dengan pertanyaan Mbak Nurdiana. Ya, yang kita dengar, yang kita paparkan, yang kita tadi simak itu hanya berkutat kepada teks-teks yang berupa tulisan. Yang dimaksud lisan itu kira-kira seperti apa dalam macam-macam teks yang telah dipaparkan oleh saudari Titi Mulia Anti tadi. Pertanyaan yang kedua, apakah yang pertama udah bisa dipahami nggih? Nggih, insyaallah. Oke. Tadi juga dijelaskan oleh Mbak Nabila sama Mas Hasan tentang teks itu harus sesuai dengan konteks yang ada. Terus juga Mbak Nabila tadi menyampaikan, lantas bagaimana kalau seandainya kita belajar bahasa Arab, sedangkan buku bahan ajar yang kita gunakan sebagai teks pembelajaran itu dia ditulis oleh native speaker orang Arab asli misal, dan otomatis struktural atau kultural yang dibuat dalam teks tersebut
otomatis sesuai dengan konteks yang ada dalam lingkungan orang Arab. Sedangkan kita Indonesia pasti berbeda. Bagaimana bisa mensinkronkan antara pernyataan bahwa teks harus sedang konteks yang ada pada saat itu dan konteks yang berbeda dari apa yang kita bahas. Seperti buku misalnya Al-Bayan Nasyi'in misalkan ya, itu kan orang Arab yang buat. Terus kita pelajari, itu kan dalam teks-teksnya itu tidak sesuai dengan konteks yang ada sekarang ini. Bagaimana untuk memahaminya hal tersebut? Apakah bisa dipahami Mas Hasan? Insyaallah siap. Ustaz, terima Oke. kasih. Naam, jazakallahu khair. Ya. Sudah ada 4 pertanyaan dari 2 penanya. Gimana kira-kira? Mungkin biar tidak terlalu numpuk pertanyaannya, saya cukupkan dulu biar nanti kalau sekiranya memang kesepakatan dari teman-teman semua untuk ada penambahan pertanyaan bisa dibuka lagi. Tapi untuk pertanyaan yang pertama terkait dengan pembelajaran berbasis teks ini sendiri yang disampaikan atau ditanyakan oleh Mbak Nurdiana terkait dengan bahasa itu kan ada teks itu kan ada secara tulis ataupun lisan. Nah, kenapa kok di sini kalau dilihat dari berbagai macam tujuan-tujuan tadi ataupun dengan manfaat yang akan yang akan didapat daripada pembelajaran pembelajaran berbasis teks ini kok lebih ke pembelajaran berbasis teks ke tulisannya ya. Lisannya itu seperti apa? Oke, mungkin mungkin bisa saya coba sebutkan. Jadi gini, bahwasanya memang pembelajaran berbahasa berbasis teks itu kan memang awalnya ya kita fokusnya terhadap teks. Teks itu memang berkaitan juga terkait dengan tulisan seperti itu. Nah, sehingga secara umumnya memang untuk manfaat yang akan didapatkan daripada pembelajaran berbasis teks itu sendiri memang banyak juga daripada yang berbentuk teks karena memang tujuan diantaranya adalah ke teks itu juga, sehingga akan tetapi di sini akan ada yang berbeda ketika itu disatukan dengan atau diimplementasikan dalam kurikulum 2013, di mana nanti di sini anak-anak atau siswa tidak hanya mereka mampu menulis saja, akan tetapi mereka juga mampu mengungkapkan, mampu menjelaskan gagasan dari apa yang mereka tulis seperti itu Mbak Nurdiana. Dan juga mungkin ini masih nyambung ke pertanyaan Mas Asbarin ya. Yes, Hasan. Gitu ya. Jadi memang nanti akan ada perbedaannya, bukan perbedaannya. Nanti sebenarnya memang tadi udah sempat disinggung juga oleh Mbak Nabila maupun Mbak Titi terkait dengan salah satu diantaranya adalah mereka bukan hanya bisa menulis saja, akan tetapi mereka juga mampu mengungkapkan, mampu berbicara dan lain sebagainya dengan bahasa itu sendiri, dengan tulisan itu sendiri, dengan hasil daripada teks itu sendiri. Jadi bukan hanya berbentuk tulisan saja seperti itu. Jadi seperti itu. Nah, adapun mungkin untuk saya pribadi terkait dengan pembelajaran terkait dengan teks itu selalu berhubungan dengan konteks. Artinya apa? Otomatis ketika kita mempelajari atau kita membuat suatu teks atau menulis suatu teks itu tidak serta-merta kosong. Apa sih konsep yang akan kita buat dalam teks? Akan dihubungkan dengan apa sih teks yang akan kita buat? Otomatis dari sana juga kita menyesuaikan dengan konteks apa yang akan dengan konteks yang akan kita tulis. Seperti kita sedang mempelajari tentang ini, otomatis tulisan kita juga harus sesuai dengan konteks yang sedang dibahas seperti itu. Terkait dengan budaya tadi, sedangkan kan bagaimana kalau kita mempelajari bahasa Arab yang dimana tulisannya itu teksnya itu dari luar seperti itu ya. Nah, itu mungkin nyambung nanti akan yang menurut anak pribadi, pemahaman saya yang ini nyambung dengan tahapan-tahapan atau langkah-langkah daripada pembelajaran berbasis teks itu sendiri, di mana di sini siswa itu harus memahami dulu bagaimana konteks budaya dan lain sebagainya. Jadi dan di sini tugas guru karena memang di sini memang peranan guru sangat penting untuk bagaimana bisa menjelaskan, memberikan pemahaman terkait dengan konteks itu sendiri, sehingga anak-anak lebih diarahkan lagi terhadap itu. Mungkin itu Mas Aswan, Mbak Diana, mungkin teman-teman materi yang lain bisa ada yang menambahkan.
Gimana Mbak Mas Afwan? Oh, Diana kamu mau komen nggak? Ya, ini apa dah? Mengenai itu ya, tujuannya tadi semua siswa seharusnya itu bisa tidak hanya fokus, bisa dalam bidang menulis juga dalam berbicaranya. Sebenarnya yang jadi timbul pertanyaan dalam diri saya itu karena melihat manfaat dan tujuan yang tertulis di sini fokus kepada mengembangkan bakat menulis. Kenapa tidak mengembangkan bakat menulis dan berbicara gitu sebenarnya? Ya sudah alasan kayak gitu. Izin menambahkan pendapat ya. Jadi kalau masalahnya Mbak Diana membuat pertanyaan, ini yang dikembangkan kecakapan menulis saja atau berbicara saja, karena teks yang di awal dibahas adalah teks lisan maupun tulisan. Sebenarnya kita jeli juga memahami susunan yang ditulis oleh Mas Hasan di slide-nya, di manfaat. Jadi yang pertama itu Mas Hasan menulis mengembangkan bakat menulis dan kecakapan individu. Jadi kecakapan di sini yang dimaksud memang kurang ditambah mungkin ya. Jadi kecakapan apa? Jadi kecakapan kalamnya maksudnya. Jadi kecakapan individu dalam mengutarakan pendapatnya. Nah, itu karena kita lihat juga di manfaat yang setelahnya ada menghubungkan ide-ide pokok materi. Jadi karena kemampuan menulis ini adalah kalau dalam kemampuan bahasa, jadi kan kemampuan yang paling akhir. Jadi yang kemampuan paling sulit di mana kita juga dituntut untuk sudah melalui tahapan istimak, kalam, kiroah, baru nanti di kitabahnya. Nah, ini sebenarnya juga masuk di yang awal. Cuma kita harus juga jeli menyusun kata-katanya seperti itu. Itu tambahan saja. Saya kembalikan lagi pada Mas Hasan. Berarti bisa saya simpulkan nih gini. Awalnya memang teks ini ya teks biasa gitu kan ya. Tetapi karena berhubung ini dihubungkan dengan angka 13, di mana angka 13 ini menuntut seorang siswa itu nggak hanya menyimak atau mendengar dari apa yang disampaikan oleh ustadz atau guru, tapi juga dituntut untuk mengekspresikan teks itu menjadi sebuah ungkapan kalimat atau kata-kata sehingga bisa kita tulis bahwa ungkapan itulah yang dimaksud dengan teks yang berupa lisan. Apakah seperti itu? Atau salah Mas Hasan atau Mbak Nabila, Mbak Titi Iya Mulia? Dan kalau Ana sih memang setuju karena memang ini juga yang membedakan antara pembelajaran berbasis teks dalam kurikulum 2013 dengan pembelajaran berbasis teks yang awal mulanya seperti itu. Makanya tadi ada setelah pembelajaran ada penjelasan pembelajaran berbasis teks juga dikaitkan dengan pembelajaran berbasis teks dalam kurikulum 2013 karena memang ada perbedaan dari sana seperti itu. Bagaimana Mbak Nabila tadi yang saya pahami sih dari sana ya, tadi yang disampaikan. Nah, jadi kalau kita yang dimaksud teks itu adalah susunan kata-kata saja atau kalimat saja atau teks itu adalah buku saja, maka judulnya kita langsung pembelajaran teks gitu aja. Tapi karena ini pembelajaran berbasis teks, maka teks inilah yang dimaksud dengan ungkapan, suatu ungkapan, juga pesan. Nah, inilah teks itu di situ. Jadi bukan hanya kata-kata atau kalimat-kalimat saja. Jadi sudah mulai terparadigma ya di pemikirannya Saudara Asbar. Jadi seperti itulah yang dimaksud teks itu ya itu juga ungkapan ya, ungkapan dari situasi kondisi yang bisa diungkapkan dalam suatu pembelajaran. Seperti itu. Oke, Anda mau komentar jawaban dari Mas Hasan tentang pertanyaan yang nomor 2 tentang teks harus konteks. Oh, Diana juga ya, monggo Mbak. Nanti baru saya, nggak apa-apa. Enggak, tadi itu tadi kan Kak Asgar tuh menyimpulkan ya bahwasanya teks yang bertulisan di sini karena disesuaikan dengan kurikulum 13. Nah, timbul pertanyaan, berarti teks bertulisan di sini berlaku hanya untuk kurikulum 13, tidak berlaku kepada kurikulum yang lain kalau sebelumnya. Bisa menjawab Anda bukan presentator. Ini meneruskan pemahaman Dek Nurdiana ini, kayaknya melenceng dia. Kalau salah, antum nanti bisa benarin ya. Boleh Mas Hasan, atau memang nggak boleh? Anda kan nggak paham di sini juga. Iya, nggak apa-apa, silakan. Mangga. Oke.
Mungkin ya, ini mungkin tadi pertanyaan seperti ini hampir juga terbesit di hati Ana tentang kalau emang seperti ini teks yang dimaksud lisan itu apakah munculnya itu di K13 saja atau memang KTSP itu dulu nggak ada gitu kan ya. Mas Hasan sama Mbak Nabila sama Mbak Titin kalau salah belum ini ya. KTSP kan dulu kan kita masih SD, kita masih ini masih KTSP, jadi kita itu hanya sebagai mustami aja mungkin. Ada teks, ya udah ustadznya baca terjemahin bla bla bla, kita tinggal menyimpulkan dan memahami. Sedangkan K13 ini dia nggak hanya itu, menuntut para santri atau siswa itu bagaimana mereka bisa mengekspresikan tulisan itu menjadi sebuah ungkapan-ungkapan dalam bentuk cakapan atau entah diskusi ataupun presentasi di depan kelas. Intinya menuntut para siswa ini banyak bicara. Sehingga teks yang berupa lisan itu mungkin saya bisa simpulkan bahwa iya mungkin adanya hanya di K13 saja. Kenapa? Karena hanya K13 ini menuntut siswa untuk bisa ngomong. Tidak hanya bisa memahami teks, tapi juga bisa mengekspresikan teks itu dalam sebuah bahasa lisan. Apakah itu salah atau gimana? Tolong dikoreksi Ustazah dan Ustaz. Baik, memang apa ya? Mungkin yang saya pahami juga kenapa kok Adit di kurikulum 2013 muncul seperti ini, adanya kecakapan dan sebagainya. Karena memang banyak sekali komponen yang perlu diperhatikan dalam kurikulum 2013 itu sendiri. Di antaranya adalah dalam kurikulum 2013 itu sendiri diharuskan siswa memiliki kayak seperti apa ya? Berpikir dalam tingkat tinggi atau high order thinking skill kayak seperti itu, dan juga ditambah juga dengan adanya metode scientific metode saintifik dan sebagainya, dan juga ada yang disebut dengan Masya Allah lupa lagi. Nah itulah seperti itu, atau yang disebut dengan student center seperti itu. Jadi anak-anak dituntut untuk lebih aktif dan lain sebagainya. Mungkin itu diantara beberapa faktor yang menyebabkan seperti itu. Barangkali Mbak Nabila. Baik, sudah mulai tergambar ya bagaimana sih pembelajaran teks itu. Jadi biar pembahasan kita tidak terlalu kemana-mana, maka kita harus pahami dulu dasar dari kurikulum 2013 adalah pendekatan ilmiah atau scientific approach, di mana di pendekatan ilmiah ini ada 5 fase yang dipelajari dalam kurikulum 2013. Loh, apakah pembelajaran berbasis teks itu ada di kurikulum 2013 saja? Loh, kan sebenarnya tidak juga. Dari KTSP 2006 dan kurikulum 2004 itu juga ada kan, karena pembelajaran itu ruhnya juga di materi dan gurunya. Jadi dulu mungkin kan kita hanya mendengar terus menyimak seperti itu. Tapi di kurikulum 2013 ini pendekatan ilmiahnya yang 5 itu adalah menanya, kemudian menalar, kemudian mengamati, terus mencoba dan membentuk jejaring. Jadi istilah-istilah yang kita tidak asing lagi di kurikulum 2013 ini, dan kita bukan sebagai siswa yang masih duduk di SD waktu dulu ya, kita sudah belajar dan mencoba menjadi seorang pengajar, maka kita juga akhirnya mengembangkan skill karena adanya globalisasi ilmu pengetahuan. Jadi istilah HOTS, kemudian critical thinking, terus berpikir kritis gitu ya. Jadi itu yang kita kita tingkatkan. Maka siswa sekarang pintar-pintar itu wajar. Semisal dulu kita jangan tidur siang, jangan tidur di waktu sore hari. Kenapa nggak boleh? Dulu mungkin siswa akhirnya nggak boleh sudah. Kalau siswa sekarang aplikasinya seperti ini, kamu jangan kamu jangan tidur di sore hari gitu. Loh, kenapa nggak boleh? Kenapa nggak boleh? Jadi karena mereka di sekolah juga sudah diajari untuk berpikir kritik. Nah, berpikir kritis. Nah, itulah didukung lagi dengan perubahan media dan lain-lain. Nah, ini kita kembali lagi kayak kurikulum yang lalu. Nah, itu yang harus kita pahami dalam sebuah kurikulum 2013. Itu ada 5 fase tersebut. Nah, ini untuk
meluruskan sebagai pondasi kita untuk memahami bagaimana sih kurikulum 2013. Padahal ini adalah kurikulum yang mengembangkan dari kurikulum yang lalu seperti itu. Ini langsung ke pertanyaan atau kita feedback lagi? Monggo Mas Hasan. Gimana Mbak Nurdiana, Mas Asbar, apakah sudah cukup? Ya, Insya Allah sudah. yakfi. Tapi ntar aneh masih ada menjanggal di hati Ana. Tentang tadi kan teks harus sesuai dengan konteks. Dulu saya pernah diskusi sama dosen Ana. Ana kan nggak mau dari PBA lah, jadi hal-hal seperti ini pasti saya sering tanya sama mereka, sama beliau. Ana tanya gini, Ustadz, apakah sebuah teks itu dikatakan dengan konteks? Harus seorang siswa itu mengalami konteks tersebut atau tidak, gitu kan? Misalnya gini nih, kata beliau tuh, antum jangan mengajari sebuah teks tentang Indomaret atau Indomerit misal. Padahal antum sendiri belum pernah mengajak atau memberikan gambaran kepada siswa bahwa Indomaret itu gini loh bentuknya, ada apa aja di sana, ada gini-gini. Kalau yang itu terjadi berarti itu ada kesalahan dalam bahan ajaran antum. Signifikan berarti harus sesuai seperti itu. Misalnya saya pengen bahan tentang Ambon. Apakah harus saya ajak mereka ke Ambon atau minimal saya harus buat sebuah video atau gambaran tersendiri tentang Ambon tuh kayak gini loh, gini-gini loh. Apakah harus seperti itu atau memang ya nggak perlu lah, yang penting mereka paham gitu. Gimana Ustaz Hasan sama presentator yang lain? Baik, mungkin ini ya terkait dengan ini. Memang akan sangat rancu kalau kita memberikan sesuatu yang memang mereka juga belum paham terkait dengan hal itu. Makanya mungkin tadi yang Ana pahami terkait dengan langkah-langkah yang ada dalam atau tahapan-tahapan dalam pembelajaran berbasis teks itu sendiri, diantaranya ada langkah yang menyebutkan bahwasanya sebelum pembelajaran berbasis teks sendiri harus dikenalkan terlebih dahulu konteks yang akan dibahas seperti itu. Jadi siswa mulai dari sana mulai dini sebelum nanti independen mereka belajar secara mandiri seperti itu. Mungkin bisa lebih diinikan, tapi saya sedikit lupa terkait dengan tahapan-tahapan atau teks yang saya paham gitu. Diantaranya ada yang mengenalkan dulu siswa terkait dengan konteks yang akan dibahas. Setelah mereka diperkenalkan terkait dengan konteks yang akan dibahas, juga mereka dikasih pilihan bagaimana sih model tulisan yang akan mereka buat seperti itu. Mungkin seperti itu. Ustaz. Jazakallah khair Ustaz, barakallahu fiik, jazakallahu arba walakum khalas ya. Yakfi udah. Jam 11. Udah enggak khomsah Ustaz. Allah, nanti kalau mati satu tunggu satu lagi. Sepertinya ada pertanyaan yang belum terjawab dari Mbak Diana tadi ya. Oh, apa? Tentang tahapan pembelajaran teks dengan metode pembelajaran berbasis teks itu bedanya apa? Begitu Mbak Diana? Oh, itu yang kedua. Pertanyaan kedua. Izin untuk. Kayaknya isinya sama. Apa ada sebagian yang beda? Kenapa? Iya, kayaknya isinya sama. Tadi mana sebetulnya? Jadi antara langkah dengan model itu kayak sama. Baik. Bisa diulang ya pertanyaannya. Tahapan pembelajaran teks dan metode pembelajaran berbasis teks yang saya sampaikan dengan yang Mbak Titi sampaikan bedanya apa gitu kan? Iya, hampir sama. Ya. Nah, di ini pembagian job kan, pembagian job untuk presentasi. Jadi kita bataskan kalau jadi Mas Hasan tadi secara umum saja pembelajaran berbasis teks itu seperti apa. Kemudian saya menjelaskan pembelajaran berbasis teks menurut kurikulum 2013. Hanya Mbak Titi penjabaran lebih detailnya dengan ditambah dengan jenis-jenis teks. Nah, pembelajaran berbasis teks ini yang saya jelaskan tadi kan menurut Hammaun ya, Hammaun 1992. Dan yang Mbak Titi jelaskan tadi adalah metode pembelajaran berbasis teks menurut Hammaun juga. Nah, yang tadi saya jelaskan hanya poin-poin umumnya. Dan yang Mbak Titi jelaskan itu lebih ke bagaimana cara pembelajaran di dalam kelas. Yang tadi kan ada menyimak,
menulis, berbicara, dan kan saya kan hanya penjelasannya saja. Aslinya ya sama, karena itu pembagian job penjelasan. Untuk Entar. pembelajaran teks ini memang didasari oleh itu Hamau. Tadi itu yang saya ingat sama tadi Diana itu bilang, emang sih sama, tapi kan yang tadi antum jelasin itu tahapan, masuk ke metode. tahapan kan ya, sedangkan yang Titi jelasan Nah, itu Titi walaupun metode. sama, tapi dia metode metode, ya enggak Diana? Tanya Diana itu apakah yang ini benar masuk di itu tahapan atau di metode? Iya. betul. Izin Oke. menambahkan ya Mbak. Oke. Mangga. Go. Mbak Titi, monggo. Jadi tahapan ini itu diadopsi dari metode pembelajaran berdasarkan genre yang dilaksanakan di Sydney Schools, seperti itu. Jadi tahapan ini sama seperti metodenya karena tahapan ini diadopsi dari metode pembelajaran yang dilaksanakan di Sydney School, seperti itu. Yang disebut dengan teacher. Berarti ya beda Diana. Berarti masih bisa masuk ke tahapan, bisa ke metode ya, Pak ya? Iya. Oke, terima kasih, Mbak. Dan Mbak. Baik. Gimana? Berarti cukup? Atau ada yang mau tanya lagi? Saya rasa cukup ya. Cukup guys, sudah jam 11 guys. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Cuman mungkin nanti teman-teman semua untuk menyampaikan kepada ustadznya, mungkin barangkali ada yang ingin untuk ini juga nanti di grup mohon untuk kasih solusi untuk bagaimana menyampaikan terkait dengan presentasi atau presentasi kita hari ini biar supaya enak bareng-bareng seperti itu. Mungkin kita cukupkan presentasi pada hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim bisa berjalan dengan lancar dan insya Allah nanti mungkin bukti presentasi hari ini akan disampaikan kepada Ustadz. Mudah-mudahan Ustadz dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Oke, Taib. Kita akhiri untuk presentasi dan juga pertemuan di mata kuliah ini pada hari ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah dan juga doa kepada Majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Baik, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.